Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jum'ah, kita mengingatkan diri kita pribadi untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita telah berada di pertengahan daripada bulan Rajab, bulan Allah yang mulia, salah satu di antara 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan tahun, bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, yaitu hari di mana Allah telah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu satunya terpisah, yaitu bulan ini, bulan Rajab. Bulan Rajab disebut sebagai bulan haram. Artinya bulan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan amal ketaatan di dalam bulan ini, maka baginya pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab ini, maka Allah akan melipat gandakan dosa baginya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Bulan Rajab terletak 2 bulan sebelum Ramadan. Posisinya ini adalah posisi bulan yang sangat strategis, terutama bagi kita sebagai umat muslim yang ingin mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan. Para ulama, salah satunya Al-Imam Dhunnun Al-Misri mengatakan, Rajab syahruz zira' wa Sya'ban syahrus saqya wa Ramadan syahrul hasad. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pertanyaannya, apa yang harus kita tanam di bulan Rajab? Dan dengan apa kita menyiramnya nanti di bulan Sya'ban, sehingga kita bisa memanen apa nanti di bulan Ramadan? Mari kita menemukan jawaban dari 3 pertanyaan ini di dalam hadis qudsi. Di situ Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Mari kita temukan jawaban yang pertama. Apa yang harus kita tanam di dalam bulan Rajab ini? Jawabannya adalah ada pada hadis qudsi yang tadi disebutkan, yaitu bagian yang pertama. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amal
yang lebih aku cintai daripada amal yang telah aku wajibkan atas mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Maka jawaban dari pertanyaan apa yang harus kita tanam di dalam bulan Rajab, jawabannya adalah hendaknya kita menanam amal soleh, yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya di dalam bulan Rajab ini kita menuntaskan setiap kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita. Di antara kewajiban Allah yang Allah wajibkan kepada kita adalah hendaknya kita meninggalkan setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan setiap maksiat dan meninggalkan setiap dosa. Itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan apabila sebelum bulan Rajab ini kita telah bergelimang dengan dosa, maka kewajiban kita adalah hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah, memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Proses inilah yang disebut oleh para ulama sebagai takhalli, yaitu mensucikan diri kita, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran. Inilah yang hendaknya kita tanam di bulan Rajab. Lalu apalagi kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita setelah kita bertaubat kepada Allah? Hendaknya kita tahu bahwa ada kewajiban bagi kita setiap umat muslim, yang juga kewajiban ini Allah turunkan, Allah susulkan di bulan Rajab yang mulia, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mungkin kita yang hadir di masjid ini sudah tuntas sholat 5 waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lengkap sudah. Akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak orang dalam kartu tanda penduduknya tertulis agama Islam, lahir dengan diadzani oleh kedua orang tuanya, akan tetapi dia belum juga menunaikan sholat 5 waktu, bahkan tidak tahu kewajiban sholat 5 waktu. Di antara yang telah mengerjakan bahkan ada yang sholatnya belum benar. Maka ini adalah kewajiban kita bersama untuk menunaikan dan mendakwahkannya. Jangan sampai ada seorang muslim pun di sekitar kita, jangan sampai ada seorang anak muslim pun di dalam keluarga kita, melainkan ia telah menunaikan sholat 5 waktu. Karena sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihin nas yaumal qiyamah, amal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat. Betapa malunya kita ketika kita datang kepada Allah dengan banyak amal-amal soleh, akan tetapi karena sholat kita buruk, maka akan buruk semua amal kita, sia-sia saja. Akan tetapi jika kita datang kepada Allah bergelimang dosa, yang kita taubati ia seumur hidup kita, lalu kita menuntaskan sholat kita, maka sholat kita akan membuat setiap amal-amal kita menjadi amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal yang mulia. Maka hendaknya jika kita belum menunaikan sholat 5 waktu kita, jika masih ada anak kita yang belum tahu kewajiban sholat 5 waktu, jika masih ada saudara tetangga di sekitar kita yang belum tuntas sholat 5 waktunya, inilah bulan Rajab, bulan menanam. Hendaknya kita menanam amal-amal yang telah Allah wajibkan. Yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu apalagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita? Allah mewajibkan kepada kita zakat atas harta-harta kita, yaitu agar kita bisa mensucikan harta kita dari bagian milik orang lain yang Allah titipkan pada harta kita. Di setiap Allah memberikan rizki kita, ketahuilah bahwa itu bukan 100% milik kita. Akan tetapi ada harta orang lain yang Allah titipkan kepada kita, yang harus kita salurkan melalui zakat kita.
Banyak kaum muslimin menganggap bahwa zakat itu ditunaikan di bulan Ramadan. Ini tidak sepenuhnya benar. Karena zakat itu dihitung berdasarkan haul dan nisab. Dan haul dan nisab tidak selalu jatuh pada bulan Ramadan. Apabila harta kita telah mencapai batas minimal zakat dan telah mencapai 1 tahun lamanya, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk membayar zakat itu di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu apalagi yang Allah wajibkan kepada kita? Yang Allah wajibkan kepada kita adalah apabila kita punya hutang puasa di Ramadan tahun-tahun yang lalu, maka bulan Rajab ini adalah saatnya kita menunaikan hutang-hutang kita itu, melunasi hutang-hutang kita itu. Karena melunasi hutang kepada Allah hukumnya adalah wajib. Jangan sampai kita menunggu masuknya bulan Ramadan berikutnya sehingga hutang kita menumpuk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dan banyak lagi kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita. Baik itu kewajiban ritual maupun kewajiban sosial. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Seorang ayah kepala rumah tangga wajib menafkahi anggota keluarganya. Sebagai seorang pribadi kita diwajibkan oleh Allah untuk berkata jujur. Sebagai seorang pribadi kita diwajibkan oleh Allah untuk bersikap adil dan tidak pernah berbuat zalim. Ini semua adalah kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Maka hendaknya kita menunaikannya di dalam bulan Rajab. Kita menanamnya seperti menanam sebuah tanaman yang kita berharap akan bisa memanennya nanti di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Menginjak ke pertanyaan yang kedua, yaitu dengan apa besok di bulan Sya'ban kita akan menyirami amal-amal kewajiban kita. Kita masuk ke bagian kedua daripada sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan tidaklah hambaku senantiasa beramal-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil hingga aku mencintainya. Maka kita telah menemukan jawaban. Dengan apa kita akan menyirami amal-amal kita? Dengan apa kita akan menyirami amal-amal wajib kita di dalam bulan Rajab itu? Kita hendaknya menyiraminya dengan amal-amal sunnah. Jika sholat-sholat wajib kita telah tertunaikan, maka hendaknya kita mulai beranjak kepada amalan sunnah. Apabila azan dikumandangkan di masjid, hati kita bergerak untuk berangkat ke masjid, menunaikan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan dalam riwayat yang lain, pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu alal kifayah. Kemudian kita juga bisa menunaikan puasa-puasa sunnah. Kita sirami puasa wajib kita dengan ibadah puasa sunnah. Kita juga bisa menunaikan, selain zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan untuk tetap bisa berbagi walaupun kita bukan orang kaya, yaitu dengan bersedekah, berbagi kepada setiap orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dengan amal-amal sunnah itulah kita akan menyirami setiap kewajiban kita, sehingga pahalanya akan tumbuh lebih banyak dan lebih besar lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Allah tidak mengatakan hambaku melakukan puasa sunnah, hambaku melakukan sholat sunnah, hambaku melakukan ibadah sunnah. Tapi Allah berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Maka tidak cukup hanya dengan melakukan ibadah sunnah, perlu adanya kesenantiasaan, yaitu terus menerus dalam mengerjakannya sekalipun amal itu kecil.
Sebagaimana seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus sekalipun sedikit. Satu rakaat sholat witir tapi dilakukan setiap malam, setiap hari. 2 rakaat sholat duha tapi dilakukan setiap pagi. Sholat jamaah tapi dilakukan sepanjang sholat fardu. Puasa Senin Kamis tapi setiap pekan. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal sunnah yang besar tapi kemudian setelahnya ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Maka jawaban dari pertanyaan kedua adalah hendaknya kita menyirami amal kita dengan amal-amal sunnah dan kita menjaganya dengan kesenantiasaan, keistiqomahan, keterus-menerusan sehingga Allah akan mencintai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. La siyama sayyidana Muhammadan al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita lanjutkan, kita temukan jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Apa yang akan kita panen besok di bulan Ramadan apabila kita telah menanam di bulan Rajab amalan-amalan fardu dan menyiraminya di bulan Sya'ban dengan amalan sunnah yang istiqomah? Jawabannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila kita telah menuntaskan ibadah fardu kita dan kita sirami ia dengan amalan sunnah sedikit tapi istiqomah, maka Allah akan mencintai kita. Maka di bulan Ramadan kita akan memanen cinta Allah. Dan apabila Allah mencintai kita, Allah akan menjadi pendengaran kita yang kita gunakan untuk mendengar. Allah akan menjadi penglihatan kita yang kita gunakan untuk memandang. Allah akan menjadi tangan kita yang kita gunakan untuk menyentuh. Dan Allah akan menjadi kaki kita untuk kita melangkah. Maksudnya apa? Apakah Allah akan menjadi telinga, mata, tangan, dan kaki? Tentu bukan. Yang dimaksud adalah Allah akan menjaga pendengaran kita sehingga kita hanya akan mendengarkan apa yang diridhoi oleh Allah. Sehingga apapun suara yang masuk ke dalam telinga kita itu akan menjadi aliran pahala dan keridhaan Allah kepada kita. Allah akan menjaga penglihatan kita sehingga penglihatan kita hanya akan melihat yang Allah ridhoi. Sehingga apapun yang kita pandang akan menjadi aliran pahala dan aliran keridhaan Allah kepada kita. Allah akan menjaga tangan kita sehingga apapun yang kita sentuh itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sehingga setiap sentuhan kita adalah sentuhan yang mengalirkan pahala dan keridhaan Allah. Dan Allah akan menjaga kaki kita
sehingga kaki kita hanya akan melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Maka setiap langkah kita adalah aliran pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa luar biasa ini jika bisa kita dapatkan, yaitu memanen cinta Allah. Tidak setiap muslim itu bisa memanen cinta Allah, bahkan di dalam bulan Ramadan sekalipun. Betapa banyak kita melihat di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, ketika umat muslim berpuasa tapi masih ada seorang muslim membatalkan puasanya dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Maka dia bukan seorang muslim yang diridhoi oleh Allah, bukan seorang muslim yang dicintai oleh Allah. Betapa banyak kita masih melihat di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, umat muslim berlomba-lomba melakukan amal soleh, tapi masih ada seorang muslim yang bahkan sholat fardu pun tidak ia tunaikan. Maka dia tidak memanen cinta Allah, dia tidak memanen ridho Allah. Maka kita berharap, jika kita telah menanam amal fardu di dalam bulan Rajab, menyiraminya dengan amal sunnah dan istiqomah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan kita bisa memanen cinta, memanen ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ridho Allah adalah pahala yang paling besar bagi kita, lebih besar daripada pahala amal apapun juga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah, karena sebanyak apapun amal kita, tanpa kita meminta taufik, hidayah, inayah Allah bagi kita untuk bisa beramal dengan mudah dan berkah, maka itu semuanya adalah hal yang sulit dan sia-sia belaka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Faya qadiyal hajat, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.